Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya. Sebulan yang lalu saya dita'arufin ke seorang ikhwan sama teman saya dan sekaligus jadi perantara saya. Alhamdulillah. Setelah saya lihat CV-nya, saya tertarik Ustadz. Alhamdulillah. Dan langsung saya terima ta'arufnya. Alhamdulillah. Iya kan? Karena visi misi kita sama. Secara fisik saya belum menyukainya Ustaz. Ini akhwat mantap sekali ya. Tapi saya percaya menyukai seseorang itu bisa tumbuh dengan seiring berjalannya waktu bersama. Allahu Akbar. Ulangi supaya jelas nih para ikhwan cemen nanti. Setelah saya lihat CV-nya, saya tertarik Ustaz, dan langsung saya terima ta'arufnya karena visi misi kita sama. Secara fisik saya belum menyukainya Ustaz, ini akhwat ya, tapi saya percaya menyukai seorang itu bisa tumbuh dengan seiring berjalannya waktu bersama. Setelah ikhwan ini bersilaturahmi ke keluarga saya, ada kesalahan teknis yang gak mungkin saya ceritakan karena ini aib keluarga saya. Di sininya pentingnya perantara. Lobby itu penting. Lobby macomblang perantara ya. Akhirnya kita lost contact via chat WA dan kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuk jodoh kita masing-masing. Ternyata ini gagal. Pertanyaannya Ustadz, kenapa akhir-akhir ini saya jadi mikirin dia Ustadz? Takut kehilangan dia Ustadz, takut berjodoh sama akhwat yang lain, padahal ketemu baru sekali dan enggak ada rasa suka. Apakah saya terkena sihir atau gimana Ustadz? Nah, kalau teman-teman terkena sihir ada tanda-tandanya. Apa? Pertama, biasa mimpi buruk, dikejar harimau, serigala, dikejar dipatok ular, jatuh misalnya dari gunung, kebakaran yang menyeramkan, itu tanda sihir. Terus kalau tidur biasanya, kalau orang lain, ini orang lain buat kita ya, jadi teman-teman kalau nanti mau tahu pas tidur buat kamera direkam. Nanti kalau giginya begini tidurnya, nanti rekam tuh ya, rekam sendiri pas tidur. Mau tidur rekam ya. Pengen tahu kita tidur ngapain ya? Misalkan tidur. Belum pernah tuh ya, unik ya. Kayak kemarin kan ada di YouTube terkenal tuh langsung viral. Jadi berapa jam dia diam? 3 jam bengong, ya. Jadi YouTube gini aja dia. Tapi ternyata viral juga ya. Jadi teman-teman buat yang unik-unik nanti kalau itu Pak tidur ya, sampai ngacainya apa yang direkam. Ya. Sedih ya. Apakah saya disihir? Kalau sihir itu ada tanda-tandanya. Biasa mimpi buruk. Dan yang kedua, dia ingat terus. Ya. Dan kalau teman-teman mau untuk mendeteksi itu, maka coba hirup bidara ini. Yang tadi awat yang bertanya atau Iwan tadi bertanya, itu ditetesin begini, dihirup. Baca doa, ruqyah mandiri di YouTube saya ada, bisa lihat. Atau mandi atau minum, dicek. Kalau di gini ada aroma, enggak sedap, enggak nyaman, padahal netral, berarti tanda-tanda gangguan. Namanya sihir mahabbah, pelet. Tanda orang pelet itu apa? Ingat terus. Mandi, ingat dia. Tidur takut dia, pokoknya kebayang-bayang terus, itu suatu yang nggak normal. Apalagi mau ta'aruf sama yang lain, gini, ta'aruf gagal, ingatnya dia, muncul wajah dia, itu hati-hati, tanda-tanda sihir atau pelet, sihir mahabbah. Amalan apalagi Ustadz yang bisa membantu saya? Apa minta solusinya dari Ustadz? Ya bisa sebelum diruqyah, ruqyah mandiri, berudu, ya. Sholat boleh, minta sholat hajat, minta tolong sama Allah, taubat, ruqyah mandiri, baca ayat kursi, tepok-tepok badannya, Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baca ayat kursi, ditepuk-tepuk, kalau ada mual-mual, ya itu berarti ada reaksi. Atau tadi paling mudah, minum bidara ruqyah yang sudah saya bacakan ayat-ayat atau doa-doa ini, di depan ada teman-teman, nanti tinggal tetesin aja, ya. 5 tetes gitu ya.
Coba testimoni satu orang ada yang merasa ada gangguan, siapa sini? Jangan deh, ntar mau bujuk juhur lagi kerasukan lah ya. Ya ntar aja. Itu kalau kayak kemarin kita ruqyah masal tuh, makanya ta'aruf itu ada namanya mendeteksi cincin pelangan jodoh, itu ada. Cium. Kalau ada mual berarti ada gangguan. Itu ya, selain itu mungkin bisa diruqyah nanti atau ruqyah mandiri, atau panggil ustaz nanti bisa deteksi, atau ngobrol setelah ini untuk mengetahui sihir. Ya. Itu ya. Dan disertai biasanya kalau orang kena sihir biasanya tidak semangat untuk baca Quran atau beribadah, itu malas banget. Atau kalau misalnya dia sholat nguap terus. Atau kalau habis sholat misalnya sudah wudu itu keluar buang angin kentut terus, tentang gangguan, banyak was-was. Ini nanti temanya tema sihir, bukan tema sekarang ya. Yang kedua, Ustadz, apabila ta'aruf dengan orang yang sudah dikenal, apakah harus pakai tukar CV? Tidak usah, langsung khitbah aja. Ya. Kalau yakin nggak? Nggak yakin, ya udah tukeran CV. Ya. Tapi kalau enggak langsung aja boleh. Kayak sekarang udah kenal saya sama member sama siapa, udah nggak usah ta'aruf lagi. Mau nggak jadi istri saya? Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Antum maksudnya bukan ana. Antum gimana sih? Ana ceritain antum, ya. Jadi antum kenal sama member gitu ya, udah kenal ta'aruf langsung aja. Jangan bertele-tele lagi, lewati langkah-langkah itu. Orang tua udah kenal, ini udah kenal, udah akad aja langsung, ya. Besok juga lagi corona, lagi murah meriah, ya. Pakai temat. Bagaimana apabila ada orang tua yang berharap agar anaknya cepat nikah dengan tujuan agar lebih bertanggung jawab, karena sebelumnya anaknya jarang bantu orang tuanya. Ya, ini dewasa dipaksa, ya silakan aja. Tapi baiknya dididik dulu, karena jadi madarat dalam rumah tangganya. Ini ya. Kalau ada yang belum siap, pelajari dulu ilmunya. Banyak amat nanya teh. Ustaz, teman bilang saya pemilih karena baru ditawarin CV, saya kadang langsung nolak karena ada hal yang gak srek. Sampai suatu hari saya tetap jalani sampai nazar, walaupun ada hal yang sudah mengganjal di awal. Kenyataannya Allah tetap kasih jalan orang itu bukan jodoh saya. Boleh-boleh aja kan nolak dari awal baca CV? Ya boleh, silakan. Ya, silakan aja, boleh. Tapi jangan langsung nolak. Istikharah dulu, minta petunjuk Allah, minta pendampingan Ustadz. Saya kenal ini Ustadz, bagus nggak orangnya? Boleh. Ya, tapi jangan langsung nolak. Atau tetap jalani sampai tahap-tahap itu. Ya boleh nolak, nggak masalah, tapi jangan nyesal nanti. Contoh, saya gak sreg karena dia merokok, apa itu bisa dimaklumi? Bisa dimaklumi, nggak apa-apa. Ya. Ustadz, apa dalam proses ta'aruf itu menceritakan masalah aib itu diharuskan, sedangkan yang saya satu menceritakan aib itu tidak diperbolehkan? Mohon jawabannya. Tidak boleh diceritakan aib, ditulis jangan. Akan tersebar kemana-mana, tapi disampaikan ketika nazar. Mohon maaf, misalnya tadi ada akhwat ketika member kita ta'aruf, apa keburukan anti? Saya ngupil sembarangan katanya. Kadang-kadang nggak sadar jilat. Enggak. Dia cerita cuman keburukan saya itu suka ngupil sembarangan. Itu ceritakan boleh. Tapi kan nggak aib yang fatal. Tapi kalau aib yang fatal, ya nanti cukup diceritakan segini. Ada akhwat pernah tidur dengan 5 laki-laki. Gak usah, saya pernah zinah dengan 5 laki-laki. Gak usah bilang begitu. Saya kecelakaan, saya sudah tidak gadis lagi. Itu sampaikan boleh, nggak apa-apa. Itu untuk mengantisipasi ya. Tapi kalau misalnya nanti saya nggak mau, saya rahasiakan aja. Nanti ketika menikah berjalan waktu, suaminya tahu bahwa dia tidak perawan lagi, diceraikan. Itu berarti bukan tanggung jawab kami. Gitu ya. Jadi itu pentingnya terbuka tuh begitu. Jadi kalaupun misalnya itu, saya akan sampaikan, ke ikhwannya, ke laki-lakinya, ini akhwat ini pernah kecelakaan, diperkosa atau memperkosa misalnya gitu ya. Ya ada orang yang gitu kan, ada akhwat memperkosa, ada ya, banyak gitu ya. Dan naudzubillah, sampaikan pada si ini ya, Ustaz, insya Allah saya sudah kenal beliau, sudah perbaiki diri, dia sudah hijrah, saya terima, nggak apa-apa, menikah. Kalaupun terjadi apa-apa, ikhwan itu nanti ada apa, kita yang akan urus terus, gitu ya. Jadi terbuka penting. Tapi kalau dirasa ini aib banget, saya fatal, nggak boleh ketahuan, ya sembunyikan aja, nggak apa-apa. Karena takutnya nanti jadi masalah dalam rumah tangga kalau tidak diceritakan. Itu ya mungkin. Jadi jangan sampai ceritanya terlalu detail sekali, nanti malah menjadi rusak ya.
Ustaz, jika saat ta'aruf apa dibolehkan bertanya mengutarakan aib yang pernah dilakukan di masa lalu? Ini sama tadi jawabannya. Karena saya pernah membaca saat ta'aruf sebelumnya oleh murabi tidak diperbolehkan menanyakan ceritakan aib. Ya, misal begini, termasuk nggak boleh bagi ta'aruf. Akhi, mantan antum berapa sih? Pengen tahu anak. Itu penting nggak? Enggak penting. Sebutin namanya siapa aja. Oh, sebutin, ayo sebutin. Ya. Hah? Cari IG-nya. Ya, itu nggak perlu, nggak penting lagi. Pokoknya sudah hijrah sudah. Tapi hal yang fatal ketika maaf ya, kegadisan atau perawan tidaknya itu perlu disampaikan. Ya. Tapi kalau dirasa nggak perlu, ya udah nggak apa-apa. Kan ikhwannya juga maklum. Hanya kalau ada masalah kita tidak bertanggung jawab di kemudian hari. Ya. Jadi intinya aib itu memang lebih baik disembunyikan. Ya, aib. Tapi kayak tadi yang akan hari saya ceritakan, ada kutil yang gede-gede jempol itu dibilang. Ya, saya di belakang ada ini pano, ya, ada kurap, kutu air, kadas kurap, ya, udah diobatin tapi nggak sembuh-sembuh. Nanti sampaikan, ukti, ikhwan ini ganteng masya Allah, tapi ternyata dalamnya ada kurapan, ya, sampaikan itu nggak apa-apa. Ya, saya pas itu nikah, oh kurap semua gitu ya. Naudzubillahi min dzalik. Itu penting, makanya nanti diobati dulu, disehatkan. Itu banyaklah hal seperti itu yang perlu nanti kita bahas lagi. Ya. Pada saat ta'aruf bagaimana menghadapi calon ta'aruf yang punya aib masa lalu kurang baik. Ya kalau kita siap menerima, dia sudah hijrah, bismillah. Dia punya aib, kita punya aib. Dia tidak sempurna, kita tidak sempurna. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Nggak apa-apa. Ya kita maafkan aja. Dia sudah hijrah. Tapi kalau belum hijrah ya tentu kita pertimbangkan itu. Tapi kita merasa bahwa calon ta'aruf itu sesuai dengan kriteria kita. Maka jadi saja bismillah. Insyaallah teman-teman ya, istikharah minta petunjuk Allah tidak akan kecewa. Saya merasakan, saya sudah istikharah mencari pasangan tidak kecewa, masya Allah. Allah mudahkan. Ada aib-aib kecil, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, namanya manusia, tidak sempurna. Justru kita menikah itu saling menyempurnakan, saling menutupi aib, gitu ya. Siapa sih ya yang tidak ada aib di majelis ini? Semua pasti ada aib, semua pasti ada dosa. Kullu bani Adam khata', setiap manusia punya kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Nah, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang kemudian perbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman jangan kecewa. Masa lalu saya begini, begitu. Jangan pernah putus asa dari Allah. Selama Allah masih berikan kesempatan untuk perbaiki diri, perbaiki diri. Tapi saya nggak mungkin dapat yang beriman, yang takwa, yang begini, yang soleh, karena saya begini kotor. Nggak boleh begitu. Tetap baik sangka. Orang yang dia bertaubat, berhijrah, memperbaiki dirinya, insya Allah bersama dia memperbaiki diri, Allah akan berikan kasih yang terbaik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oh enggak, sipi. Dah. Yang berani ambil CV silakan ya.